Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan teruslah bersyukur sebanyak-banyaknya kita bersyukur kepada Allah agar Allah terus tambah, agar Allah terus beri akibat karena kita bersyukur kepada Allah. Karena memang ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Tapi ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka bikinlah sungguhnya ajab Allah Subhanahu wa taala amat sangat pedih. Sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan hidayah, inayah kepada kita, masih memberikan kesehatan kepada kita, padahal kita banyak dosa, padahal kita senantiasa maksiat, padahal kita senantiasa setiap harinya durhaka kepada Allah, tetapi Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pilihan yang muliakan Allah, mari terus kita hidupkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi, manusia, insan yang nantinya akan dijaga oleh Allah baik dunia kita dan juga akhirat kelak kita nantinya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kita dua telinga, Allah Subhanahu wa taala beri kita dua mata, Allah beri kita dua tangan, beri kita dua kaki, beri kita akal, beri kita hati, beri kita jantung, beri kita darah, beri kita lisan. Sahabat-sahabatku, dengan telinga yang Allah berikan kepada kita, sudah kita gunakan untuk apa? Allah memberikan kita mata, sudah kita gunakan untuk apa mata kita? Sudahkah dengan mata ini kita tingkatkan keimanan kita? Sudahkah dengan telinga ini kita sujud kepada Allah? Sudahkah dengan kedua tangan ini kita patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah? Sudahkah dengan akal ini kita berpikir bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh? Sudahkah kita berpikir dengan akal ini? Allah beri kita hati, sudahkah kita renungkan siapa sebenarnya kita? Dari mana mata ini? Dari mana telinga ini? Dari mana tangan ini? Dari mana akal ini? Sudahkah kita renungkan dengan hati kita? Allah berikan kita lisan, sudahkah kita dengan lisan ini bertakwa kepada Allah? Sudahkah dengan lisan ini kita senantiasa bertasbih, bertahmid, berzikir, bertakbir kepada Allah? Sudahkah dengan lisan ini kita menyampaikan kebenaran Allah? Sudahkah dengan lisan ini kita menyebarkan, menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah dengan kaki ini kita beriman kepada Allah? Sudahkah dengan kaki ini kita melangkahkan kaki kita dengan sebenar-benarnya yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah semua yang Allah berikan kepada kita? Sudahkah dengan yang Allah titipkan kepada kita membuat kita taat kepada Allah? Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang dengan kedua telinga ini bukan kita jadikan amal, melainkan kita jadikan dosa, tidak sesuai dengan perintah Allah. Terkadang dengan kedua mata ini
tidak kita jadikan amal, melainkan kita jadikan dosa, tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang dengan lisan ini kita bukan malah bersyukur kepada Allah, melainkan kita kufur atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak sesuai dengan perintah Allah. Dengan akal yang Allah beri, sudahkah kita berpikir dengan baik, dengan jernih? Sudahkah itu kita lakukan dengan kedua tangan ini? Sudahkah dengan dua tangan ini kita lakukan dengan sesuai apa yang diperintahkan Allah? Sudahkah kita lakukan dengan baik dengan tangan ini, dengan kaki ini? Sudahkah kita laksanakan perintah-perintah Allah itu? Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah gencar, kita malah semangat berbuat dosa dengan kedua tangan ini, berbuat maksiat dengan dua telinga ini, dengan dua mata ini, dengan akal ini, dengan hati ini, dengan kaki ini. Kita malah senantiasa senang rasanya berbuat dosa dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat nanti apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan ini kepada kita, maka suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau gunakan untuk apa kedua telingamu? Kau gunakan untuk apa kedua matamu? Kau gunakan untuk apa kedua tanganmu, kedua kakimu? Kau gunakan untuk apa akal, mulut dan hatimu? Kau gunakan untuk apa? Maka sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak dosa, banyak maksiat. Dari mata ini kita lakukan dosa, dengan telinga ini kita perbuatkan dosa, dari lisan ini, dari mulut ini, dari lidah ini kita perbuatkan dosa, dari kedua tangan ini kita berbuat dosa, dari kaki ini kita berbuat dosa. Tapi Allah masih sayang dengan kita. Allah masih sayang dengan kita. Kenapa? Asbab apa? Asbab sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, Allah masih menginginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih menginginkan kita patuh, tunduk, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih sayang kepada kita. Maka hari ini sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, yang mendengar, yang melihat apa yang saya sampaikan, mendengar apa yang saya sampaikan, kita mari bersama mawas diri, introspeksi diri, memperbaiki diri. Apa yang sudah kita lakukan? Allah begitu sayang kepada kita. Allah begitu sayang kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda Allah sayang kepada kita itu, yang pertama, kita akan diberikan kesedihan. Kita akan diberikan kesedihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab apa? Asbab dengan kesedihan yang Allah berikan kepada kita, seorang hamba ini akan terus dekat dengan Allah, dan dia akan panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka kesedihan yang Allah berikan kepada kita, bukan Allah itu marah dengan kita, bukan Allah tak suka dengan kita, melainkan Allah sayang kepada kita. Itu berarti Allah menginginkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini kita terlalu jauh dengan Allah. Kita diberikan kebahagiaan bukan malah dekat dengan Allah, melainkan kita lupa dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga Allah menitipkan segelintir kesedihan kepada kita, sehingga kita mulai mengangkat tangan kita dan panggil Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesedihan yang Allah berikan kepada kita itu tanda Allah sayang kepada kita. Yang kedua, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rasa sakit. Maka sakit yang Allah berikan kepada kita itu tanda sayang kepada kita. Agar apa? Agar kita bisa beristirahat dengan baik, lalu kita ingat dengan Allah, lalu dengan lisan ini kita bertasbih, bertahmid,
bertakbir. Dengan akal ini kita berpikir sudah sebanyak apa dosa yang kita lakukan. Dengan hati ini kita merenung. Lalu dengan kedua tangan ini kita mulai dengan memberi. Dengan kedua kaki ini kita mulai melangkahkan diri kita ke tempat-tempat yang Allah perintahkan. Maka tanda yang kedua ialah diberikan rasa sakit. Maka ketika kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan marah dengan Allah. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan berterima kasihlah kepada Allah. Melainkan apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Dekatkan diri kita, sikoh kepada Allah, bergantung kepada Allah. Karena selama ini kita terlalu jauh dari Allah, maka Allah berikan sedikit sakit kepada kita. Tanda yang ketiga ialah kita akan diberikan kehilangan. Diberikan kehilangan istri, diberikan rasa kehilangan suami, diberikan rasa kehilangan ayah, diberikan rasa kehilangan ibu, diberikan rasa kehilangan anak, rasa kehilangan apapun. Maka itu tanda Allah sayang kepada kita. Mungkin sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan Allah rumah besar. Dengan rumah itu kita bukan semakin dekat, melainkan kita semakin jauh, sehingga Allah ambil kembali. Mungkin dengan kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan anak itu bukan kita semakin dekat dengan Allah, melainkan kita semakin jauh dari Allah, maka Allah ambil. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, maka kita akan diberikan rasa kehilangan. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Maka ketika kita ditinggalkan oleh ayah kita, ditinggalkan oleh ibu kita, ditinggalkan oleh saudara-saudara kita, kita kehilangan harta kita yang banyak, kita kehilangan rumah kita habis, kita kehilangan mobil apa segala macam, maka belajarlah untuk ikhlas. Berterima kasihlah kepada Allah. Karena sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita diberikan rasa kehilangan, apa yang terucap di lidah kita, apa yang sering kita ucapkan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang senantiasa keluar dari lidah kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa kehilangan yang Allah berikan kepada kita itu bukan karena Allah marah, bukan karena Allah benci dengan kita, tak. Itu karena Allah sangat sayang kepada kita. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanda Allah sayang kepada kita, maka Allah akan memberikan kita kesusahan. Kita akan diberikan kesusahan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah al-makanul musibah. Dunia ini adalah al-makanul musibah, tempatnya musibah, tempatnya manusia diuji, tempatnya manusia akan mendapatkan cobaan, kesusahan. Kalau kita tak diuji dengan suami istri kita akan diuji dengan anak kita. Kalau kita tak diuji dengan anak kita akan diuji dengan orang tua dan mertua kita. Jika kita tak diuji dengan orang tua dan mertua kita, maka kita akan diuji dengan harta, pangkat, jabatan, kedudukan kita. Jika kita tidak diuji dengan harta, pangkat, kedudukan kita, maka kita akan diuji dengan saudara-saudara kita, dengan kemewahan. Jika kita tidak diuji dengan kemewahan, kita akan diuji dengan rasa sakit. Jika kita tidak diuji dengan rasa sakit, maka kita akan diuji dengan rasa sehat. Jadi hidup dunia ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan ujian. Tetapi ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, namun kita semakin beriman, namun kita semakin bertakwa kepada Allah, maka itu menjadi lebih baik. Maka sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesusahan kepada kita, itu tanda Allah sayang kepada kita. Yang kelima, sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah sayang kepada kita, yang kelima itu adalah diberikannya penderitaan. Suatu saat nanti kita pasti akan derita sendirian,
derita, tidak memiliki apa-apa, kita akan diberikan penderitaan. Banyak orang yang hartanya banyak, pangkatnya tinggi juga derita. Banyak orang yang rumahnya besar, mobilnya banyak juga derita. Banyak orang yang banyak anaknya, banyak keturunannya juga derita. Maka derita itu bukan hanya sekedar kita miskin susah. Maka salah satu yang dimulai ke Allah SWT, derita itu adalah hati yang tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah beri derita, sehingga ia mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, demikian sebagai untuk pelajaran baru agar kita menjadi manusia yang nantinya akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, bila sabilil haq wa dinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.